Alhamdulillahil alimul hakim alladzi la ilaha illahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita diberikan hidayah, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam membuktikan ketaatan kita kepadanya. Kita bersyukur juga untuk kesehatan ini bahwa malam ini kita masih berkesempatan untuk dapat membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini insyaallah kita sudah memasuki mulai pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari surah Al-An'am. Jadi surah Al-An'am ayat yang ke-13. Kita mulai dengan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas samiul alim. Walahu, dan baginya lah, bagi Allah, kepunyaan Allah, ma sakana fil lail, apa yang terdapat atau yang ada di malam hari, wan nahar, dan apa yang ada atau yang terdapat di siang hari. Wahwa, dan dia pula Allah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Ayat ini adalah pernyataan, penjelasan, penyampaian Allah kepada kita, kepada hambanya, supaya kita lebih memahami atau lebih menyadari tentang kekuasaan yang tidak terbatas di tangan Allah. Allah sebutkan di sini siang dan malam. Di malam hari atau di siang hari, tentu kita bisa menyaksikan banyaknya keadaan di malam hari dan di siang hari. Suasana, keadaan atau makhluk yang kadang-kadang muncul di malam hari, atau ada makhluk atau sesuatu yang kelihatannya atau diketemukannya ialah di siang hari, yang menurut Allah di sini disimpulkan, dijadikan satu kebulatan bahwa semua itu ada sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah artinya yang diciptakan oleh Allah, sehingga dikatakan semua yang ada di malam hari itu miliknya Allah. Sebab keadaan yang kita lihat dalam kehidupan ini, seringnya kita ada di malam hari melihat dan merasakan sesuatu yang kadang memang beda dengan di siang hari. Iklimnya malam, suasana malam, kan kita rasakan beda dengan siang hari. Ketenangan di malam hari
suasana yang kadang juga mencekam di malam hari, menakutkan. Sedang di siang hari tidak seperti itu. Jadi semua yang ada di malam hari dan di siang hari, baik benda atau makhluk yang ada atau keadaan, situasi yang ada, semua itu tidak lepas daripada Allah. Itu pengertian dasar. Masakana fil. Yang kedua, sakana di sini juga oleh sebagian penafsir, penterjemah itu juga diterjemahkan oleh sebagian ulama, itu masakana artinya apa yang tenang di malam hari dan yang tenang di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari kita biasa melihat suasana alam ini tenang. Kalau kita dengan tenang pula kita melihat indahnya bulan, bintang di malam hari, teduhnya suasana di malam hari, sampai kepada makhluk-makhluk hewan-hewan kecil yang dalam keadaannya beristirahat, tenang di sarangnya masing-masing, tenang di tempatnya masing-masing. Kita rasakan itu, ketenangan di malam hari, karena memang suasananya tenang ketika kita melihat bulan, bintang, memperhatikan semuanya itu alam sekeliling kita seperti hening. Itu kan tenang. Yang tenang itu makhluk yang tenang. Maka dikatakan lahu masakan. Bagi Allah, milik Allah apa yang tenang di malam hari. Itu tidak jauh beda pembicaraan atau penjelasan, penterjemah atau penafsir yang pertama. Semua itu hanya untuk lebih menambah pengertian, pemahaman kita tentang bagaimana Al-Quran itu digarap, dipahami, dipelajari oleh para ulama kita. Sehingga dengan melihat dari sisi penampilan bahasa tuh, kalimatnya dengan suasana yang dia sebutkan, ternyata semua semua mengena. Lalu kemudian di situ dikatakan wa huwas samiul alim. Dialah yang mendengar, dialah yang mengetahui. Apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, semua yang tenang di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Taruhlah kita buat contoh yang terkecil. Semut itu tenang betul, tenang di malam hari. Tenang betul semut itu di malam hari. Itu untuk siapa? Kepada siapa? Iya, bagi Allah. Semut hitam yang duduk terdiam di atas batu hitam di malam gelap gulita, itu diketahui oleh Allah. Ditilik, ditahu langsung apa kebutuhannya makhluk semut itu kepada saya. Berapa di sini yang butuh makan? Berapa di sini jantan betinanya? Berapa yang harus bermasalah dengan kehidupan itu semua masakana fil lail, sehingga tidak adalah sesuatu yang dapat dikatakan bahwa ada satu gerakan makhluk, geraknya makhluk, terdiamnya makhluk, hidupnya atau matinya makhluk, bertambah atau berkurangnya makhluk, tidak ada yang bisa lepas daripada kekuasaan Allah. Nah, ini melahirkan, menumbuhkan yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mengakui keesaan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan yang hanya sendiriannya mengatur makhluk. Berkeyakinan kita hanya satu yang mengatur, mengendalikan
seluruh makhluk, yang menetapkan banyak sedikitnya rezekinya, panjang pendeknya umurnya, kapan saatnya dia harus jadi bertambah, kapan harus dikurangi umpamanya, siapa yang harus naik menjadi penguasa, siapa yang harus jatuh turun menjadi rakyat biasa, siapa yang harus terhormat, siapa yang harus jatuh nama, itu semua itu kan tidak lepaslah itu semua. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Hanya satu yang mengatur rezeki, hanya satu yang mengangkat dan menjatuhkan, hanya satu yang menetapkan sehat sakitnya makhluk. Ini tauhid rububiyah. Nah, dari situ nanti setelah pengertian kita sudah demikian, akhirnya kita maju melangkah menjadi tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengakui dengan sangat percaya, dengan sangat yakin hanya satu atau esahnya Allah sebagai Tuhan yang hanya satu-satunya yang wajib disembah. Tidak ada tempat kita bersujud menyatakan peribadatan penyembahan kita selain hanya kepada Allah. Dari tauhid rububiyah kita terantar masuk ke tauhid uluhiyah, sehingga kedua ajaran itu menjadi motivasi dalam hidup kita, menjadi penggerak, menjadi promotor dalam hidup kita, sehingga tidak ada nilai yang kita sia-siakan lagi. Itu dalam memahami ayat-ayat Allah yang seperti itu. Setelah itu Allah mengatakan, Qul aghairallahi, katakan Muhammad, apakah kepada selain Allah attakhidhu waliyan yang saya pantas jadikan sebagai pemimpin? Haruskah saya mengadu, mengharap sesuatu, mengagungkan, membesarkan sesuatu sehingga saya mengangkat ada penguasa, ada pemimpin min dunillah selain Allah? Apakah harus begitu? Jawabnya, tidaklah ya Allah. Cuma Nabi disuruh oleh Allah nyatakan pendirian seperti itu Muhammad. Apakah selain Allah yang saya harus jadikan sebagai pemimpin tempat mengadu untuk menyatakan sesuatu yang saya harapkan? Maksudnya tidak pantas. Fatiris samawati wal ardh. Dia pencipta langit, dia pencipta bumi. Kalau namanya pencipta dalam kaidah kehidupan, yang Tuhan itu adalah yang mencipta, yang tidak mencipta itu bukan Tuhan. Itulah bahasanya, bahasa kejujuran. Yang dianggap, yang dinyatakan sebagai Tuhan tempat menyembah ialah pencipta. Di sini dikatakan Fatiris samawati wal ard. Dia pencipta langit dan pencipta bumi. Sudah berapa lama hidup ini orang belajar, mengadakan riset, penelitian ilmu atau ilmiah orang bilang sekarang. Sudah berapa manusia pintarnya dunia ini, yang kalau dia coba mengarahkan kemampuan atau ilmu yang ada padanya dengan menjelajah, melihat, memperhatikan kepada langit dan bumi, belum pernah ada manusia yang selesai. Manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya mencoba, sampai ada orang mengambil jurusan atau istilah spesialis. Dia spesialis, dia khusus untuk kajian ilmu alam umpamanya, sehingga dia belajar bagaimana suasana di langit atau di bumi lah begitu. Kenyataan yang terbaca oleh kita, tidak ada manusia yang cukup usianya, tidak ada orang yang cukup umurnya untuk tuntas memahami kekuasaan Allah yang ada di satu tempat. Di langit, di bumi, tentu seperti itu. Kalau dengan ilmu seperti yang kita dengar,
Orang yang dikatakan dengan astronomi sampai ke langit, ke atas lah begitu. Coba dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya, coba-coba merangkak-rangkak di atas. Berapa yang dilihat di atas? Berapa yang disentuh? Berapa yang dilihat dan dipahami di atas sana? Itu turun kembali ke bumi. Berapa ilmu yang dibawa? Memang luar biasa menurut kita, tapi berapa dibandingkan yang dia tidak tahu? Berapa yang tidak ditahu? Nah, kalau sudah bicara tentang langit, wah, langit yang 7 bagaimana? Siapa yang bisa mengetahui itu semua? Kita cuma percayalah, tapi untuk mengakui sesuatu terjadi pada kita ada kelemahan. Kita tidak punya kemampuan untuk itu semua. Di bumi seperti itu juga untuk kita. Kadang kita untuk sekedar untuk belajar. Saya ambil contoh tadi seperti semut. Kita bicara dengan itu sebagai ukuran terkecil dari makhluk yang ada di sekitar kita. Umpamanya untuk memahami jenis, bentuk dan gaya semut saja berapa lama kita harus mengkaji untuk mengetahui jenis-jenisnya semut. Bagaimana untuk mengetahui berapa jumlah ekor, berapa jantan betinanya, bagaimana mau tahu berapa kebutuhannya, berapa rezekinya, bagaimana ajalnya? Waduh, sudah kita mengakulah kita di hadapan Allah. Jadi fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu. Dia yang memberi makan. Allah yang memberi makan. Berapa yang diberi makan? Susah juga untuk mengetahui. Berapa yang Allah beri makan? Singkat kita katakan, semua yang butuh makan. Semua yang harus makan, itu yang Allah beri. Wala yut'am. Sedang Allah tidak pernah diberi makan. Dia pemberi makan dan tidak pernah dia diberi makan. Pemberi dan tidak menerima. Pemberi dan tidak menerima. Nah, jadi ayat Al-Quran itu memang kadang kita diantar untuk mempelajari alam besar ini. Kadang memang seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh merenungi diri. Kadang-kadang kita disuruh mempelajari bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah mengatur. Dan begitulah memang Al-Quran. Supaya kita berkesimpulan pada diri kita. Alangkah ruginya hidup ini kalau kita tidak memahami Al-Quran itu. Jadi Allah katakan, wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia memberi makan. Dia tidak diberi makan. Jadi sudah begitu. Begitulah jalannya Allah mengajar kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Lagi-lagi di situ di saat Allah nanti katakan Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang sudah begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Di mana-mana kita mengaji ada saja kita tumpah Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu alimun hakim, Allah itu alimun khabir, alimun bidzatis sudur. Semua seperti itu sudah banyak kita baca. Lagi-lagi nanti kalau kita baca lagi di permulaan juz ke-12 lagi ada di sana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di bumi ini kecuali sudah selesai itu pengaturan rezekinya. Sudah selesai. Dari semua yang ada. Kul ini katakan saya kata Nabi, akhafu in asaitu rabbi adzab yaumil adzim. Saya takut nanti kalau kita semua ini terkena azab, siksaan yang besar. Inni umirtu an akuna awwala man aslam. Saya diperintah supaya saya lah menjadi orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wala takuna minal musyrik. Jangan jadi orang musyrik.
Nah, begitu Allah kepada Nabi. Allah kata, Muhammad, bilang kepada orang, inni umirtu an akuna awwalaman aslam. Bilang saja, sayalah yang pertama-tama diperintah untuk menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Maksudnya apa? Kalian ikut. Kalau saya yang kau contoh, saya yang pertama-tama, saya yang membuktikan bahwa saya ini tunduk kepada Allah. Dan jangan jadi orang musyrik. Kul, katakan lagi. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Bilang lagi, katakan lagi Muhammad. Inni akhafu. Sesungguhnya saya takut. In asaitu rabbi, jika saya durhaka kepada Tuhanku. Apa yang saya takuti? Apa dibalik dosa kedurhakaan? Adzaba yaumin azim, siksaan pada hari yang sangat besar. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua. Dan setelah ayat ini sampai kita baca, mengertilah kita bahwa ini dia diperintahkan, ini dakwahnya Nabi kepada kita. Apa dakwahnya Nabi? Akhafu in asaitu rabbi. Takut saya kalau saya durhaka kepada Tuhan. Kenapa kita harus paham seperti itu? Karena kalau namanya dosa, kedurhakaan, dalam agama kita selalu berkata, dosa, kedurhakaan itu semua berujung dengan api neraka. Sekecil apapun dia, kalau namanya dosa, tidak ditobatkan, tidak diistighfarkan, bertambah dan bertambah lagi, itu pada ujungnya juga ke neraka. Sebagaimana dengan kebaikan, sekecil apapun itu, kalau dia adalah kebaikan, kalau dia adalah amal, dia adalah ridho Allah, itu berujung dengan surga. Sangat praktis kita memahami agama ini, sangat singkat, tepat sekali. Allah sudah katakan, takut, saya takut kalau kamu asaitu rabbi. Apa yang saya takuti kalau kita berdosa? Adzab yaumin azim. Azab pada hari yang sangat besar, suasana hari akhirat. Azab siksaan akhirat yang Allah bayangkan di situ, itu bertumpu dengan satu kesimpulan, api neraka. Karena semua pembicaraan azab, hukuman dengan perhitungan azab siksaan akhirat itu kan neraka. Itu neraka, jadi disebut neraka artinya ditakuti. Jadi umat ini, kita ini yang terdidik dengan agama, kita harus bawa diri ini. Bagaimana kita ini takut ke neraka? Bagaimana kita merasa takut dengan api neraka? Sehingga kalau dalam sejarah riwayat untuk diri pribadi Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, sebagai satu contoh yang dijelaskan oleh sejarah, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara menyampaikan tentang api neraka dalam keadaan Nabi ketawa senyum-senyum, tidak pernah. Semua orang yang melihat Nabi berdakwah, berbicara dengan menyebutkan tentang api neraka, selalu melihat Nabi dalam keadaan seru, serius, tegang. Kadang pembicaraannya Nabi pada saat berbicara dengan api neraka, kadang terputus-putus itu. Kadang badannya Nabi maju mundur seperti orang yang mau roboh. Begitu takutnya Nabi. Sampai kadang-kadang begitu Nabi takut, sampai biasa Nabi panggil kita, ittaqin nar, takut kamu ke neraka, walau bisyikki tamra, walaupun dengan hanya sebelah sipue ke Roma, kalau kita sepotong pisang.
Satu biji pisang kita potong dua. Kalau memang dengan itu kita berpeluang, ayo lakukan itu supaya kita bisa terhindar dari api neraka. Nah, panjang cerita itu. Di sini Allah mengajak kita untuk berani berkata, saya takut kepada neraka. Sebagaimana para sahabat Nabi selalu dalam zikirnya, dalam munajatnya minta dan memang rindu ke surga. Pribadi orang muslim, kita sebagai seorang muslim yang tidak benar itu kalau kita terlalu ego, terlalu memastikan diri sebagai pasti masuk surga. Orang Bugis bilang madaco. Madaco. Ada orang yang pernah seolah-olah menganggap bahwa orang itu mati dalam keadaan sudah pasti masuk surga. Nabi katakan, tergesa-gesa engkau menunjuk dan menyatakan seorang penghuni surga. Padahal mungkin masih terbiasa dalam perbuatan yang sia-sia. Tapi sebagai seorang muslim adalah sesuatu yang sangat wajar. Sangat-sangat diharapkan supaya kita mengharap surga itu. Percaya diri bahwa insya Allah saya bisa dapat. Insya Allah saya bisa dapat. Artinya kita punya, orang bilang optimis lah begitu. Kita merasa insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena jalan petunjuknya itu ada di mana-mana dalam ajaran agama kita kan petunjuknya cukup. Sehingga kerinduan untuk itu harus terbaca pada diri kita. Para sahabat Nabi ya memang sudah sampai kepada tingkat rindu betul dengan surga Allah. Rindu betul dengan surga Allah. Dalam pekerjaan yang baik, dalam amal saleh, kebajikan, pengorbanan dan sebagainya. Membuktikan bahwa sahabat itu memang rindu ke surga. Rindu sekali dengan perlakuan untuk surga. Memang rindu. Sebagai contoh, ada sahabat yang lagi istirahat sejenak makan kurma. Dalam keadaan istirahat makan kurma, ini di medan jihad. Tiba-tiba terdengar ada sahabat di sampingnya membaca ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu yang dia baca. Yang artinya begini. Sesungguhnya Allah itu telah membeli orang yang beriman. Jiwanya, dirinya, pengorbanannya, hartanya itu dibeli oleh Allah, dibayar bahwa untuknya surga. Itu saja ayat dibaca, sahabat di dekatnya. Kurma yang di tangannya yang lagi dimakan itu dibuang. Ini kurma yang sekecil ini mau melambat-lambatkan saya ke surga. Mau menjadi penghalang untuk saya tidak cepat-cepat ke surga. Dibuang itu, ambil pedang langsung terjun. Mati dia. Itu contoh begitu sahabat Nabi. Dalam suasananya ketika dia mengingat dan merindukan surga. Nah, banyaklah contoh-contoh yang lain. Orang yang berkata iman butuh amal saleh. Sahabat Nabi kalau bicara tentang amal saleh. Kita kan sering didatangi orang yang butuh. Sahabat Nabi itu dia yang sering mencari orang yang butuh. Dia yang cari sehingga tersebut dalam riwayat. Saya mau beramal kemana lagi? Saya mau berbuat apa ini supaya hari ini ada tambahan? Sampai dia ke lokasi, dia ke kebun. Terpikir dia. Saya ke kebun, coba pilih-pilih kurmaku yang terbaik. Yang lagi matang, yang sudah masuk. Diambilnya, kemudian datang digantung di pintu Masjid Nabawi. Lalu dia mundur, perhatikan. Mudah-mudahan ada. Begitu habis digantung dia, mudah-mudahan ada hamba Allah yang mengambil 1 biji, 2 biji kurma yang saya gantung di pintu masjid. Mudah-mudahan ada yang ambil 1 biji, 2 biji. Dan saya yakin itu akan menambah nilai saya dan memudahkan saya untuk mendapatkan surganya Allah. Itu semua sudah berlaku, semua sikap kehidupan yang seperti itu di kalangan
para sahabat Nabi. Nah, jadi itulah yang kita lihat dengan ayat Allah, dengan penyampaian Allah di dalam ayat ini, bahwa Allah itu sudah dengan segala keterangannya kita sudah baca tadi. Sudah jelas dengan ayat Allah yang kita baca di sini. Bahwa Allah itu yuta'im wala yuta'amu. Dilarang Nabi untuk menyembunyikan ayat itu. Disuruh akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Lalu apa lagi? May yusrab anhu yauma idin faqad rahim. May yusrab anhu, siapa yang dipalingkan dari neraka itu, yauma idin, pada hari akhirat itu, faqad rahimahu, maka pasti sudah tunggu akan dirahmati oleh Allah. Itulah kesimpulannya. Tadi Allah bicara awas dengan api neraka. Lalu Allah mengatakan man yusraf anhu yauma idin faqad rahimah. Siapa yang dipalingkan dari neraka itu yauma idin faqad rahimahu. Pasti, sudah pasti Allah merahmati. Jadi itulah kejayaan. Itulah penyampaian Allah untuk kita renungilah, untuk kita pahami, kita tadabburi, kita renung-renungkan itu. Bagaimana neraka itu bisa kita berpaling atau dipalingkan dari. Begitulah Allah katakan. May yusraf anhu yauma idin faqad rahimahu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang sangat besar. Itulah kejayaan yang sangat besar. Lagi-lagi? Iya. Dzalikal fawzul, sudah benar. Itulah kejayaan yang sangat besar. Nah, kita lanjut sedikit. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Jika Allah hendak mengenakan padamu, dalam artian Allah hendak mau timpakan. Kalau Allah mau hendak menimpakan kepada bidurrin, satu mudarat, bahaya, kesulitan, penderitaan, itu dur. Kalau Allah mau begitu, fala kashifalah. Tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang bisa melepaskan. Ini lagi merupakan sikap pendirian yang harus selalu kita jaga, selalu kita segar-segarkan dalam hati kita. Kalau Allah mau timpakan sesuatu musibah, suatu mudarat, apa saja bentuknya, entah itu penyakit, entah itu musibah di jalan, entah itu kehilangan, entah itu terjadi orang memfitnah kita, ada orang yang mau selalu mencemarkan nama baik kita dalam keadaan yang sangat jauh daripada keadaan kita. Kalau memang itu yang Allah mau, kalau memang Allah mau dengan itu untuk melihat kapasitas iman kita, kemampuan kita untuk bersabar, kejujuran kita untuk bertindak, berkelakuan baik terus. Kalau itu yang Allah mau supaya kita jadi lapar dulu, sakit dulu. Ya. Kalau Allah mau supaya kita kena musibah dulu, dengan segala macamnya lah begitu. Karena kita juga susah untuk menghitung satu persatu sesuatu yang menyusahkan kita. Banyak sekali yang bisa terjadi menjadikan kita terkena seperti orang yang tertimpa musibah. Itu bidurrin namanya. Allah katakan fala kashifalah. Tidak ada lagi orang yang bisa membuka itu. Tidak ada orang yang bisa. Tidak ada. Kalau memang sudah begitu yang Allah mau terjadi pada diri kita, habis segala-galanya. Tapi sebaliknya, wa iyamsaska bi khair. Tapi jika Allah hendak mengenakan atau memberikan kepadamu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir.
Dia yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bisa di luar dugaan. Ketika nikmat itu hendak datang, ketika pangkat dan harga diri itu mau naik, usaha mau jadi baik, pertumbuhan ekonomi kita menjadi begitu laju, anak kandung kita, cucu kita semua mau jadi segar-segar semua, usaha kita jadi sukses-sukses semua, kita sehat-sehat terus, perjalanan hidup kita mulus-mulus. Ya kalau memang begitu yang Allah mau, bahwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau memang Allah mau, kalau itu yang Allah mau, dengan usaha yang hampir tidak ada artinya, membuat orang keheran-heranan. Ada orang yang sudah jungkir balik, peras keringat, sudah berhilang kampung, istilahnya orang sudah berhilang kampung, sudah kemana-mana cari rezeki perkembangan ekonomi. Pulang itu juga, pulang dari merantau hanya sebatas membawa oleh-oleh. 2-3 hari habis oleh-oleh, habis modal. Ada orang yang tidak biasa di kampung di mana ya dengan itu juga bisa bersaing dengan orang lain, bisa bersaing dengan orang yang punya modal. Itu kan memang sudah seperti itu. Itu skenario yang Allah atur untuk kita. Maka di dalam salah satu hadis yang merupakan munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita salat fardu, ingat, setelah kita bersalam ke kanan ke kiri, kemudian kita lanjut kepada zikir-zikir kita. Di sana ada yang Nabi selalu ajarkan. Singkat saja Nabi ajar kita, Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu kan singkat. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi bagi apa yang engkau hendak berikan. Satu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi ya Allah. Kalau engkau yang menghalangi, siapapun manusia di dunia tidak akan menyampaikan urusan itu kepada saya. Wala yanfa'u dzal jadd, dan tidak ada gunanya orang yang punya harta itu Tuhan. Mingkah daripada siksaanmu kalau mau engkau hendak berbuat, tidak ada manfaatnya hartanya, kekayaannya orang itu. Al-jaddu itu kekayaan, kesenangan dunia. Artinya munajatnya Nabi yang diajarkan itu kita selalu tumbuhkan, selalu tanamkan baik-baik dalam hati kita, bahwa tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah ditahan oleh Allah. Sebagaimana apa yang dibuka oleh Allah untuk kita, tidak ada orang yang bisa menahannya. Bagaimana caranya? Nantilah dalam kenyataan kita lihat. Dengan cara yang bagaimana? Allah punya cara yang tidak bisa dihitung. Allah punya cara yang tidak bisa dihitung. Ada orang yang begitu sederhana, tapi begitu kemudian muncul rezekinya tiba-tiba. Kita buat satu contoh dalam kehidupan. Di daerah-daerah, di bumi gersang itu, jarang ada orang yang mau bertahan lama untuk bercocok tanam di sana. Kenapa? Pertumbuhan tanaman itu memang sangat-sangat lambat sekali. Sehingga ada orang yang begitu menanam 1-2 tahun tidak ada hasil, tinggalkan. Ada orang yang begitu sabar bertahan dengan itu. Ini contoh. Begitu dia sabar bertahan. Ternyata tempat itu daerah yang tambang emas. Orang sudah bepergian meninggalkan tempat itu karena merasa tidak ada hasil. Sementara ada orang yang mau pergi, kasihan tidak ada modalnya, tinggal di situ tanam apa adanya. Ternyata dengan pertahanan itu, ternyata bumi tambang emas itu ialah bumi tempat tanah yang tandus, susah tumbuh tanam-tanaman seperti yang lain. Berhasil orang. Itu kan sudah terbaca dalam hidup kita.
Ternyata orang yang memang mau dikasih oleh Allah, dibuat hatinya bertahan kok di situ, biarkan orang lain pergi. Nah, dia sudah untung. Dengan arealnya yang mungkin satu kapling untuk perumahan, tapi di situ penuh dengan tambang emas, jadi kaya. Sementara orang yang pergi cari tanah subur, berpuluh tahun dia bekerja, belum tentu bisa dapat nilai seperti orang yang arealnya cuma satu kapling. Dan itu sudah terbaca. Kita buka mata dengan sebaik-baiknya melihat kenyataan itu, karena memang begitulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi sudahlah, kita dengan hadis Nabi yang mulia ini kita jadikan juga sebagai pengikat hati, supaya hati kita jangan longgar. Nah, kemudian wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa, dia Allah al-qahir. Nah, ini kata-kata al-qahir. Qahir itu diartikan sebagai yang maha perkasa, satu. Al-qahir itu juga diartikan sebagai Tuhan yang maha gagah, yang maha berkuasa. Qahir itu yang maha berwibawa. Itu Allah. Di mana Allah itu bertindak disebutkan contoh fauqa ibadihi, di atas hambanya. Kita dikendalikan oleh Allah. Kekuasaan Allah, wibawa Allah ada pada kita, di atas kita. Dan kita tidak mungkin bergerak di luar daripada kekuasaannya. Sehingga apa yang Allah mau kepada kita itu yang jadi. Ketika Allah kita membentuk harus jadi seperti si Ali, tidak mungkin kita bisa menjadi seperti si Muhammad, si A, si B, tidak bisa. Makanya Allah menghendaki penciptaan kita dengan izin dan kehendaknya. Maka orang sekarang sudah tahu itu. Sepanjang sejarah manusia. Tidak usah dulu sejak Nabi Adam. Kita bilang saja, sepanjang sejarah munculnya ilmu dan teknologi, penemuan ilmiah yang diketahui oleh orang-orang yang pintar. Apa itu? Sampai hari ini. Dan sampai akan datang. Tidak ada manusia di dunia ini yang sama sidik jarinya. Tidak ada. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa sama sidik jarinya. Sampai kapanpun manusia itu berilmu. Karena Allah Al-Qahir, yang mengatur dan yang menertibkan itu ialah Allah. Tidak ada orang yang bisa sama persis. Paling kita bilang mirip-mirip. Tapi kalau sama persis bagaimana bisa jalan? Dan sudah berapa miliar manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Mana yang sama betul? Kalau sama betul bagaimana kalau si A pinjam uang, lalu si B harus ditagih? Kalau tidak si B datang cari kepada si C. Kau pinjam uangku sekian, mana kapan? Kenapa susah? Karena mau umpamanya kalau sama betul. Tapi begitu si A yang pinjam, si A yang dapat sasaran. Pasti kita kenal orangnya. Tapi itulah Allah. Dengan dua biji mata di depan, dengan hidung yang lubangnya juga dari bawah. Dengan bondil, seperti kita bisa kenal. Waduh, ini namanya si A, ini. Kita kenal, karena kalau mau sama semua susah kehidupan ini. Maka Allah mengatakan Al-Qahiru fauqa ibadihi. Tidak ada manusia yang sama betul. Bagaimanapun juga, sebagai contoh tadi, ujung jari kita tidak ada manusia yang sama sidik jarinya di dunia ini. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia yang bijaksana. Dia yang al-khabir. Dia yang maha menyadari, yang maha mengetahui. Sehingga ayat-ayat Allah yang kita baca seperti ini namanya pertumbuhan iman. Membaca, merenungkan ayat-ayat Allah yang seperti ini adalah proses pertumbuhan iman. Ketika iman kita sedikit melemah, kurang semangat, kita baca ayat-ayat ini. Ketika rezeki kita merosot, kesehatan kita menurun dan sebagainya, kita baca ayat-ayat yang seperti ini. Ini namanya tajdidul iman, pembaruan iman, supaya iman kita bisa
terjaga, bisa tumbuh, bisa dalam keadaan yang diharapkan. Itulah langkah yang Allah tempuh, yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad untuk memelihara umatnya. Memelihara umat dengan memperhatikan itu semua. Betullah kalau Al-Quran itu sebagai rahmat. Benar sekali itu Allah berkata, ini Quran rahmat bagi hambaku. Dengan memperlihatkan bukti, data, kekuasaan dan secara ilmiah, memang Quran itu diturunkan bukan karena untuk ilmiah. Quran rahmat. Tapi ketika orang yang ilmiah mau coba-coba bermain dengan Quran, akan terbuka. Quran akan bicara. Quran diturunkan bukan untuk rumus ilmu, tapi Quran itu rahmat. Tapi ketika orang belajar, dia akan ketemu bahwa benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan dengan waktu yang selalu singkat, kita baca Quran itu, kita pelajari, kita telaah, kita renungkan. Itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini dulu yang kita baca malam ini. Mudah-mudahan waktu kita di lain waktu nanti kita tambah. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.